Dan pemirsa, untuk memperbarui informasi Anda mengenai banjir dan juga longsor, serta penanganannya di Aceh dan juga Sumatera Barat, sudah ada rekan Haidir Azhar di Aceh Tengah, Aceh. Selamat pagi Haidir Azhar, apakah masih ada daerah yang hingga pagi ini masih terisolir oleh banjir maupun juga longsor? Ya, baik Ardo. Sampai hari ke pekan ketiga pasca banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Aceh Tengah, hingga hari ini masih 80 desa terisolir belum bisa dilalui, masih tertimbun longsor ataupun banyak jembatan yang masih putus. Penanganan pemulihan yang dilakukan hari ini terkesan sangat lambat karena sudah memasuki pekan ketiga, namun masih ada 80 desa belum bisa diakses oleh baik dengan roda 2 ataupun roda 4. Dan hal ini sangat dikhawatirkan bisa berdampak pada pasokan pangan dan menipisnya bantuan yang hari ini dipasok ke wilayah Aceh Tengah. Bahkan bukan hanya 80 desa saja, Ardo, namun memang Aceh Tengah sendiri hingga hari pekan ketiga ini belum bisa diakses oleh kabupaten lain. Hal ini karena diakibatkan oleh seluruh jembatan dan jalan untuk kawasan Aceh Tengah ini terputus, Ardo. Ya, lalu untuk 80 desa yang terisolir ini, lalu para warga di sana untuk menerima bantuan ini seperti apa, Haidir? Ya, hingga hari ini masih banyak desa belum bisa mendapatkan bantuan secara merata dari pemerintah maupun dari pihak manapun. Karena untuk mendapatkan bantuan, banyak masyarakat hari ini nekat keluar dari tempat terisolir untuk mencari bahan makanan baik ke kabupaten tetangga ataupun ke kecamatan tetangga lainnya dengan cara berjalan kaki hingga puluhan kilometer. Hal ini terpaksa dilakukan karena hal ini bagi masyarakat yang terisolir, menunggu makanan ataupun bantuan bukan lagi solusi. Karena ini bisa membuat anggota keluarga ataupun mereka sendiri akan lapar, sehingga banyak warga hari ini nekat walaupun harus mempertaruhkan nyawanya agar bisa mendapatkan bantuan beras ataupun Indomie atau makanan apapun yang bisa mereka cari dengan cara berjalan kaki hingga puluhan kilometer. Ya, Haidir, terkait kemudian keterbatasan akses yang Anda sebutkan tadi, apakah kemudian ini mempengaruhi keterbatasan BBM maupun juga layanan listrik yang ada di sana, atau seperti apa, Haidir? Dapatkah Anda gambarkan? Ya. Hari ini kondisi di 80 desa ini memang kekurangan semuanya. BBM juga tidak ada. Listrik juga hari ini juga belum normal. Listrik di Aceh Tengah hanya bisa dinikmati hari ini di wilayah Kota Takengon. Sedangkan di kecamatan lain ini listrik sampai hari ini belum bisa menyala. Selain jembatan juga, selain jalan dan jembatan juga berbagai tiang listrik juga ikut tumbang sehingga akses aliran listrik juga tidak bisa dinikmati oleh masyarakat yang hari ini berada di 80 desa yang terisolir ini. Jadi kondisi ini sudah sangat memprihatinkan, Ardo. Ya, lalu Haidir, untuk hari ini atau mungkin dari kemarin hingga pagi ini kondisi cuaca di 80 desa yang terisolir ini seperti apa? Ya, kondisi cuaca masih berubah-ubah. Bahkan beberapa hari yang lalu juga longsor sempat terjadi juga di beberapa titik karena tanah yang masih labil, juga hujan masih turun. Dalam 2 hari terakhir ini masih sering turun hujan. Dan bahkan hari ini juga tadi turun hujan. Jadi hal ini membuat petugas juga kesulitan dalam melakukan pekerjaan, dalam melakukan pemulihan terhadap titik-titik yang dianggap sangat bisa dilewati, namun hari ini sudah tertimbun lagi. Artinya adakah himbauan dari petugas terkait aktivitas warga untuk menghindari kawasan aliran sungai atau seperti apa, Haidir, per pagi hari ini? Ya, petugas sudah setiap harinya melakukan himbauan agar masyarakat juga berhati-hati dan waspada setiap pada jalan dianggap rawan bisa jatuh longsor lagi. Namun bagi warga, himbauan ini sepertinya sudah tidak dihiraukan lagi karena untuk menunggu makanan ini sudah tidak mungkin, Ardo. Jadi mereka itu banyak nekat keluar walaupun berbahaya bagi diri mereka masing-masing. Baik, Haidir, dengan berbagai keterbatasan yang Anda sampaikan, mulai dari BBM, listrik, sampai kemudian akses, apakah kemudian ada arahan khusus ataupun juga peninjauan langsung dari pihak pemerintah kabupaten ataupun juga pemerintah provinsi, atau mungkin ada jangkauan dari pemerintah pusat, Haidir? Ya, hari ini Aceh Tengah sendiri memang sangat sulit untuk diakses, baik itu dari pusat maupun dari provinsi, karena taken oleh sebuah kabupaten yang hari ini sangat terisolir dari berbagai akses. Akses udara pun dilakukan, namun tidak semua titik bisa dijangkau melalui udara karena banyak titik-titik yang dianggap bahaya jika melalui akses udara, sehingga hal ini sangat dikhawatirkan, Aldo. Jadi
hari ini semua pihak diharapkan baik dari Kabupaten Sedangga itu bisa membantu membersihkan dari luar Kabupaten Aceh Tengah. Jadi dari dua sisi, dari dalam dan dari luar itu harus segera dikerjakan dengan hati-hati dan juga harus sangat cepat. Karena ini sangat berbahaya dipikirkan jika tidak ditangani dari luar dan dari dalam Aceh Tengah sendiri. Kalau berharap dari Kabupaten Aceh Tengah sendiri ini sangat sulit karena banyak BBM untuk mengisi alat berat juga sangat terbatas. Petugas juga sangat terbatas. Karena segala keterbatasan yang ada di Aceh Tengah ini jangan berharap ada dukungan bantuan dari petugas BPBD dari kabupaten seperti Nagan Raya, BPBD dari Aceh Utara dan BPBD dari Birun sendiri, Ardo, sehingga bisa membantu mempercepat proses pemulihan ini.